saya akan ajak kamu untuk mencari sesuatu yang asik, unik, dan enak di sekitar kita. Jadi, ikut yuk! Hai guys, ketemu lagi sama saya Lulu. Saat ini saya sedang berada di lokasi di mana Indonesia pertama kali diproklamirkan oleh Bapak Presiden Soekarno. Dan inilah Monumen Proklamasi. Monumen Proklamasi adalah lokasi bersejarah titik awal mula Indonesia berdiri. Di sini, Bapak Presiden Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi Indonesia untuk pertama kalinya. Tempat ini sih terlihat cukup terawat. Tapi kenapa sepi pengunjung ya? Mungkin buat kamu yang bingung weekend mau kemana, kamu bisa datang ke sini sekalian refreshing, bisa juga untuk menambah pengetahuan sejarah tentang bangsa kita. Selain patung besar Soekarno dan Hatta yang menjadi objek utama di lokasi ini, ada juga tugu petir yang dibuat pada 1 Januari 1961 sebagai pengingat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Kita bersama teman-teman gitu agar masyarakat tempat ini agar terjaga gitu, udah rapi ya. Jadi sudah disterilin tempat ini, nggak boleh umpama dia kita jam 9 sudah ini dengan menghimbau kepada pengunjung agar jam kunjungnya sudah habis. Jam 9 malam nih, jam 9 pagi, jadi jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Nah, jam 9 pagi kita steril, jam 9 malam kita sterilin nih, muter. Bila mana ada ya, katakanlah yang maaf, takutnya pernah pacaran gitu, kita dengan baik-baik kita tegur. Kalau ini jangan sampai ini, kita ada CCTV, nggak enak kan, di sekelilingnya ada 16 CCTV. Nah, di antara itu, jadi nggak enak lah, ya kan. Nah, akhirnya kita, tapi alhamdulillah mereka sekarang sudah menyadari bahwa ini tempat sakral, bukan tempat pacaran gitu ya. Selain untuk tempat berkumpul warga di sekitar sini, tempat ini juga sering digunakan untuk peringatan kemerdekaan, kebangkitan nasional, dan untuk menyuarakan aspirasi para demonstran. Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Pak Hatta. Soekarno sama Bung Hatta. Siapa dia? Siapa? Soekarno Hatta. Itu Soekarno dan Hatta. Tuh, tahun 80 pembuatannya, patungnya. Jalan Pegangsaan. Wah, kalau saya karang-tarang. Sebelum jadi jalan proklamasi, kita juga baru kesini ya. Nggak tahu ya jadinya. Apa? Rengas Dengklok? Oke. Nggak tahu. Kalau nggak salah sih Pegangsaan ya. Jalan Pegangsaan Timur kalau nggak salah. Ini sebenarnya dulu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di sini. Nah,
namanya sekarang jadi proklamator dia apa? Proklamasi ya. Jadi dulu di sini Jalan Pagasan Timur nomor 56. Di sejarah tuh PMP di sini. Tugu PLN. The Flash. Aku barusan mau ke situ malah. Nggak tahu. Tugu apa, Mbak? Indonesia. Tugu apa? Tugu Listrik. kilat halilintar. Petir. Tugu petir. Tugu apa itu namanya? Nggak tahu. Petir kayaknya tugu petir. Tugu ini apa petir gitu pokoknya, apa lupa aku kalau Iya, nama petir atau apa gitu. Nah, di sini ada disebut Tugu Jarum. Tugu Jarum itu disebut pada saat itu Ibu Fatmawati membuat bendera di sini tahun 46, pembuatan bendera. Samping pembuatan bendera. Terus sama sebelum itu juga ada berdiri Pak Karno itu di banyak teks proklamasi itu di gedung petir, di Tugu Petir. Jam 10 pagi. Jam 10? 10. Waduh, jam berapa? Jam berapa ya? 12 siang. Nggak tahu, jam 11, jam 10 mungkin. Bersama Bung Hatta di berhadapan ke pintu timur membacakan teks proklamasi jam 10 pagi tanggal 17 Agustus jam 10 pagi 1945. Setahun kemudian itu bikin Tugu Jarum, pembuatan bendera merah putih. Ikut yuk. Ikut yuk. Nah, setelah jalan-jalan muter-muter monumen proklamasi, nggak enak nih kalau nggak makan karena udah lapar juga, udah siang juga. Gimana kalau kita makan ketoprak? Halo Pak, Halo, namanya siapa Pak? Pak Agus. Nah ini saya kan tadi udah pesan Pak, cuman saya mau lihat cara pembuatannya kayak gimana. Ini termasuk jajanan atau makanan tradisional ya Pak? Makanan tradisional Tradisional. Dari mana Pak kalau boleh tahu? dari Jawa, Jawa Tengah, tepatnya daerah Tegal. Ketoprak itu isinya apa sih Pak? Ketupat, terus pakai bumbu kacang, tahu, Cuman ketupat, bumbu kacang, tahu sama ini toge sama bihun. sayurannya ada Pak? Sayuran ada. Oh ada. Oke, saya mau lihat Bapak bikin ya Pak ya. Ya. Ketoprak Pak Agus. Kita lihat pembuatannya oleh Chef Agus. Saya jangan terlalu pedas ya Pak, sedang. Ini diuleknya di piring terus Pak? Iya, Oh itu nggak pecah? ya karena udah Udah biasa ya? ciri khasnya begini. Oh yang ciri khasnya begitu. Ya, kalau ketoprak diulek di piring. Tapi pernah pecah nggak Pak gelasnya, piringnya? Ya awal-awal kita baru mulai dagang ya ada Pasti ya. pecah pertama. Terus kedua biasanya kalau ini kan grogi gitu kan. Grogi pas pulang. Iya. Grogi kalau dilihatin ya Pak ya? Iya betul. Tapi nggak grogi kan Pak? Alhamdulillah enggak. Bapaknya grogi. Oke, saya cobain dulu ya Pak. Mari kita coba. Nah, kita
cobain dulu. Makanan tradisional Tegal. Makanan ini mungkin karena siang-siang gini ya, jadi sih segar karena ada sayurannya. Terus ada lontong juga, bisa bikin kenyang. Jadi kalau dibilang enak atau enggak, standar lah. Kalau untuk makanan tradisional lumayan enak. Jadi untuk penilaiannya saya kasih 3 bintang dari 5. Oke, sekian dulu untuk perjalanan kita hari ini. Bagi kamu yang punya rekomendasi tempat yang asik, komunitas yang unik, jajanan dan makanan yang enak, bisa kirimkan ke alamat email di bawah ini. Jangan lupa untuk saksikan episode perjalanan kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan follow Twitter dan IG kita. Sampai jumpa! Oke. Ikut yuk. Oh, iya, bisa gitu. Oh, boleh di sini ya. Oh, oke. Action. Hai, saya Ungkul. Action. Beloknya kemana? Dan inilah gedung proklamasi. Kok gedung? Oh, salah ya? Monumen proklamasi. Mana ada gedung? Pede banget lagi. Action. Panas ya, Bo. Panas banget ini loh. Action. Tempat ini lupa, Bang. Take 4.